ia mencoba untuk memutar balik roda sejarah, tetapi justru dihancurkan olehnya. Di Tiongkok awal abad ke-20, di tengah gemuruh revolusi dan keruntuhan dinasti Qing, bangkitlah seorang tokoh yang diakui sebagai salah satu pemimpin paling kontroversial dalam sejarah Tiongkok. Yuan Shikai, yang pernah menjadi pusat kekuasaan di Tiongkok, kini hanya menjadi kenangan pahit dalam ingatan rakyat. Namun, meskipun ia gagal sebagai kaisar, warisannya tidak sepenuhnya dilupakan. Beberapa elemen dalam pemerintahannya, seperti upaya modernisasi militer dan birokrasi, tetap menjadi dasar bagi reformasi di masa depan. Yuan Shikai, dengan semua kesalahannya, mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh kemenangan dan pencapaian, tetapi juga oleh kegagalan dan tragedi. Di balik kekaisaran yang runtuh dan ambisi yang hancur, tersimpan pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya tentang pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, antara impian pribadi dan kesejahteraan rakyat. Yuan Shikai bukanlah seorang bangsawan yang lahir dalam kemewahan istana. Dia adalah seorang jenderal yang cerdik dan ambisius, lahir pada tahun 1859 di sebuah keluarga militer di Henan. Sepanjang karir militernya, Yuan menunjukkan kecakapan yang luar biasa dalam seni perang dan diplomasi. Dengan kepandaiannya, ia naik pangkat dengan cepat, hingga akhirnya menjadi salah satu orang kepercayaan terakhir dinasti Qing. Yuan Shikai adalah sosok yang tragis, seorang pemimpin dengan potensi besar yang akhirnya jatuh karena ambisi pribadinya. Ia mencoba untuk memutar balik roda sejarah, tetapi justru dihancurkan olehnya. Tiongkok, yang telah melangkah ke era modern, tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu yang dia impikan. Yuan Shikai, kaisar terakhir yang tak sempurna, menjadi simbol dari pergulatan antara tradisi dan modernitas di Tiongkok yang bergejolak. Rakyat Tiongkok, yang baru saja merasakan kebebasan dari tirani monarki, memberontak melawan pengumuman Yuan. Bahkan para jenderal dan pejabat yang sebelumnya setia kepadanya mulai meninggalkannya. Yuan terperangkap dalam jebakan ambisinya sendiri. Kesalahan besar ini menandai awal dari kejatuhannya. Pada tahun 1915, dengan dukungan beberapa loyalisnya dan tekanan politik yang dipaksakannya, Yuan Shikai memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok, menghidupkan kembali monarki yang baru saja ditumbangkan. Namun, impiannya untuk membangun dinasti baru dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Namun, di balik keberhasilannya, Yuan menyimpan ambisi besar yang perlahan menggerogoti kesetiaannya pada tahta. Ketika dinasti Qing runtuh pada tahun 1911, dan Republik Tiongkok diproklamasikan oleh kaum revolusioner di bawah pimpinan Sun Yat-sen, Yuan Shikai melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan tertinggi. Namun, dalam kejatuhannya, ada juga ironi sejarah yang membuat Yuan Shikai tetap dikenang. Usahanya untuk memulihkan monarki, meskipun gagal, menunjukkan betapa sulitnya transisi Tiongkok dari kerajaan kuno menuju republik modern. Sejarah mencatatnya sebagai pria yang hampir berhasil membalikkan arus sejarah, namun terjerat oleh roda takdir yang tak terhindarkan. Namun, bayang-bayang Yuan Shikai tetap menghantui politik Tiongkok. Ketika Chiang Kai-shek naik ke tampuk kekuasaan dengan memimpin Kuomintang, KMT, pada akhir 1920-an, ia juga menghadapi godaan untuk memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pelajaran dari ambisi Yuan Shikai menjadi peringatan bagi pemimpin-pemimpin Tiongkok bahwa ambisi pribadi yang tak terkendali bisa membawa kehancuran. Di sisi lain, trauma dari kebangkitannya sebagai kaisar mendorong bangsa Tiongkok untuk lebih berpegang teguh pada semangat republik. Para pemimpin selanjutnya belajar dari kesalahan Yuan, menyadari bahwa kembalinya monarki bukanlah jalan yang tepat untuk membangun negara modern.
Sun Yat-sen, yang menjadi bapak revolusi, kembali ke panggung politik setelah kematian Yuan, dan terus berjuang untuk mempersatukan Tiongkok di bawah pemerintahan republik yang sejati. Di antara rakyat, kisah Yuan Shikai menjadi legenda, seringkali diceritakan sebagai peringatan tentang bahaya keserakahan dan pengkhianatan. Para tetua menceritakan kepada generasi muda tentang bagaimana seorang pria yang begitu dekat dengan kekuasaan mutlak akhirnya jatuh karena tak mampu menahan nafsu untuk lebih. Patung dan lukisan Yuan, yang dulu menghiasi kota-kota besar sebagai simbol kekuasaan, perlahan menghilang, digantikan oleh ikon-ikon baru dari revolusi dan perjuangan rakyat. Dengan kecerdikan diplomatiknya, Yuan berhasil memanipulasi keadaan. Sun Yat-sen, yang sadar akan kekuatan militer Yuan, secara pragmatis menyerahkan kursi presiden pertama Republik Tiongkok kepadanya pada tahun 1912. Dengan harapan Yuan akan menjaga stabilitas negara yang baru lahir itu. Namun, Yuan tidak puas hanya dengan menjadi presiden. Ia menginginkan lebih, ia menginginkan gelar kaisar. Pada tahun 1916, setelah hanya beberapa bulan memerintah sebagai kaisar, Yuan dipaksa untuk membatalkan monarki dan kembali ke sistem republik. Namun, kekuasaannya yang semakin lemah dan tekanan yang terus-menerus membuat kesehatannya memburuk. Yuan Shikai meninggal tak lama kemudian pada Juni 1916, meninggalkan warisan yang penuh dengan kontroversi dan kebingungan. Setelah kematian Yuan Shikai, Tiongkok memasuki periode yang penuh dengan ketidakstabilan dan kekacauan. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkannya menciptakan kesempatan bagi para panglima perang lokal untuk merebut wilayah-wilayah tertentu, memecah belah negara yang baru bersatu ini menjadi faksi-faksi yang saling bertikai. Era ini kemudian dikenal sebagai era panglima perang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.